Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji, memuliakan Dia dalam tuntunan tema, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Puji Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Terbang terbang bila musikmu bergetar, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingkar teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya Tuhan Sang Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Puji terus Dia yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
anugerah, salam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan. Sidang jemaat, mari kita bermazmur dari Mazmur 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 kita membaca secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang keluar, sidang jemaat akan membacakan kalimat-kalimat yang tulisannya agak ke dalam. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu digit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Jemaat saya jemput berdiri. Perintah mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadirat-Nya dengan penuh kerendahan hati, mengakui apa yang patut kita akui sebagai bentuk tindakan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu, kami datang memohon ampun kepadamu. Tuhan kasihani. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Sidang jemaat, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mengiringinya dari Mazmur 65 ayat 1 dan 4.
Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya semua itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani 132. Terima hormat dan kasih. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hendak membaca firman Tuhan. Karena itu kita persiapkan bacaan kita. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Dua Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Dan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan patut kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami menikmati perjumpaan denganmu melalui pujian dan penyembahan kami di hari yang Kau kuduskan ini. Dan sesaat lagi Tuhan, kami mau mendasari persekutuan kami denganmu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan oleh hikmat Allah kami mengerti, memahami, serta mampu melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan hari demi hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Saya ulangi, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air.
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semua itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat berdiri. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Kure sumangak puan. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar? Semoga semua dalam suasana sukacita. Tunaikan tugasmu
Tuhan besertamu. Itu tema minggu ini dalam pelayanan lingkup gereja Toraja. Saudara-saudara yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita pernah mendapat amanat atau sederhananya pesan, bahkan mengarah kepada perintah. Amanat merupakan pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari sekadar permintaan. Karena di situ kita menemukan wibawa yang mengikat dalam sebuah amanat untuk kita laksanakan. Jadi bukan sekadar perintah. Dan biasanya bila kita menerima amanat itu, kita merasa terbeban. Jangan-jangan saya tidak mampu. Saya tidak bisa melakukan itu seperti yang diamanatkan. Saudara-saudara, itulah yang terjadi pada hari ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Satu amanat penting kepada murid-muridnya. Pasca Yesus Kristus menerima kuasa universal sebagai pemberian Bapanya. Catatannya bukan pemberian karena menyembah iblis, seperti yang pernah ditawarkan oleh iblis. Amanat inilah saudara-saudara yang kemudian dalam iman Kristen dikenal sebagai amanat agung. Saudara-saudara, minggu kemarin kita diinsafkan bagaimana kita seharusnya mewujudkan fungsi profetik atau fungsi kenabian kita sebagai orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus. Dan itu terkait dengan peran kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi semua orang. Dan itu starting point kita. Itu awal bagi setiap orang percaya untuk yakin dengan sungguh-sungguh bahwa setiap kita yang diberi kepercayaan mewujudkan fungsi profetik atau kenabian kita tidak perlu takut menjawab dan menyambut amanat agung yang Yesus sampaikan itu. Saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 mencatat bahwa amanat agung mengandung 3 makna yang saling berkaitan satu sama lain. Dan inilah tugas universal gereja untuk memberitakan Injil. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa amanat agung ini adalah misi utama gereja. Kalau ada gereja yang tidak merespon dan menyambut amanat agung ini, maka gereja itu mati. Karena ini poin penting untuk bisa melaksanakan tugas universal itu dalam memberitakan Injil. 3 hal itu saudara-saudara. Yang pertama adalah pergi dan jadikan murid. Itu perintah atau amanat pertama yang Yesus mau katakan kepada pengikut-pengikutnya, muridnya, dan bagi gereja. Kita lihat dalam ayat 19. Pergilah. Kata itu bukan saja perintah seperti dalam kalimat, pergilah bekerja anakku, tetapi juga mengandung
lebih pada penguatan di dalamnya. Pergilah dan jangan gentar, bukankah aku telah mengutusmu? Pergilah kamu. Itu amanat yang pertama, saudara-saudara, yang Yesus sampaikan. Kalau selama ini saudara-saudara dalam konteks perjalanan kehidupan para murid, mereka sangat menyukai kehadiran Yesus secara fisik. Mereka begitu nyaman ketika mereka melihat sosok Sang Guru atau Yesus dalam perjalanan hidup mereka. Boleh dikata mereka bergantung pada hal itu. Mereka mengalami sukacita dan harapan mereka selalu terarah pada kehadiran Yesus secara fisik. Tetapi persoalannya, Kristus hendak melepaskan mereka dari kebergantungan terhadap kehadiran jasmani Yesus dan mengutus mereka untuk pergi keluar dari wilayah dan zona nyaman yang selama ini mereka alami. Dan mereka dipanggil, diutus, diperintahkan untuk pergi laksana Raja Wali, menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya untuk mengajari mereka terbang. Ulangan 32 ayat 11. Begitulah Kristus menggoyang, bangkitkan para murid kala itu untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tugas menjadikan manusia bangsa, semua bangsa sebagai murid Kristus, seperti yang dikatakan dan diharapkan oleh Yesus, saudara-saudara, bukanlah tugas yang mudah. Tetapi bahwa ada kekuatan, mereka yang telah dipanggil dan diutus untuk itu telah menjadi murid Kristus terlebih dahulu. Yesus yakin ke-11 murid itu telah menjadi murid, tidak sekadar pengikut tapi menjadi murid. Dan karena itu mereka pasti mampu. Penulis Kristen terkenal Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berkiprah, saudara-saudara, ia mengatakan bahwa menjadi murid di sini berarti mengikut guru dan melakukan kehendaknya. Jadi ada dua hal poin di situ, mengikut dan melakukan kehendaknya. Mungkin ada banyak orang selama itu mengikut Yesus tapi tidak mau melakukan perintah atau kehendaknya. Ya mungkin juga bagi sebagian orang-orang Kristen mau mengikut Yesus tapi enggan hidup dan mau melakukan kehendak Sang Guru. Dalam konteks itu, saudara-saudara, diharapkan adanya buah yang ditunjukkan lewat perilaku sehari-hari. Itu baru disebut murid. Sehingga orang lain dapat melihatnya dan tertarik dan mau menjadi murid Yesus. Itu poin paling penting menjadi murid. Perkara pertobatan bukan soal urusan para murid atau gereja yang dipanggil dan diutus melaksanakan tugas itu. Karena perkara pertobatan, orang menyatakan keputusan untuk mengikut Yesus, itu adalah perkara Roh Kudus. Tapi perkara pemuridan, menjadikan orang itu murid Kristus, mengikut Yesus dan melakukannya, apa yang Tuhan Yesus kehendaki dan perintahkan, itu adalah tanggung jawab murid Kristus dan juga tanggung jawab kita sebagai gereja. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita dalam tugas tanggung jawab untuk menyampaikan dan memberitakan firman itu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Jadi gereja tidak perlu sampai pada pemikiran bagaimana kita membuat orang bertobat dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh dengan baik, karena kita tahu bahwa Allah punya urusan menjadikan setiap orang yang telah mendengar apa yang kita katakan tentang Kristus. Tugas kita, saudara-saudara, adalah lakukanlah pemberitaan Injil dengan sebaik-baiknya, dan selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Itu poin pertama, saudara-saudara. Yang kedua, dari amanat agung ini mengenai baptisan ayat 19b. Saudara-saudara, baptisan tidak lain adalah tanda atau materai bahwa kita telah menjadi bahagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan pernah meragukan makna arti dari baptisan itu dalam kehidupan kekristenan kita. Baptisan juga tidak lain, saudara-saudara, adalah bentuk kesaksian, bentuk pengakuan konfesi kita terhadap keyakinan kita pada Kristus, Sang Juru Selamat yang mengamanat agungkan perintah itu. Baptislah mereka. Saudara-saudara, menjadi murid Kristus tentu tidak berhenti pada pengakuan dalam hati, tetapi pengakuan lebih juga kepada publik. Bagaimana orang menyaksikan kita. Dan yang paling penting, saudara-saudara, dalam pemaknaan baptisan ini adalah bahwa kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nama itu menandakan pemiliknya. Kemudian baptisan itu dilakukan dalam nama Tritunggal. Minggu ini kita juga menghayati Minggu Trinitas. Kita percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, dari amanat agung ini, penting untuk kita hayati mengenai ajaran. Dalam kalimat melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini merupakan amanat agar ajaran Yesus kemudian juga terus disebarkan oleh semua orang yang percaya dan menerimanya, sama seperti yang murid-muridnya lakukan. Ini tanggung jawab gereja. Saudara-saudara, bahwa mereka yang telah dibaptis harus diajar. Tidak berhenti pada baptisan. Ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hal ini menyiratkan dua hal, saudara-saudara. Pertama, bahwa tugas para murid, yaitu semua orang Kristen, semua orang percaya yang telah dibaptis harus diajar untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Kristus. Sekali lagi, tidak berhenti pada materai baptisan itu, pelaksanaannya. Tapi terutama bagaimana tanggung jawab gereja, tanggung jawab Bapak Ibu, tanggung jawab saudara-saudara, tanggung jawab kami yang melaksanakan baptisan itu. Tidak sampai di situ, tapi bagaimana kita mengajarkan. Nah, saudara-saudara, memang ini kadang-kadang yang dilalaikan oleh orang tua. Nah, kuagan nak moto ke mang kamu dibaptis tu anakku. Masan nang liu monasak ding ton kuae tak emo. Sarani mo anakku. Napa to ngam mo tupong Yesu. Salamat mo. Sampai di situ tidak soal. Kita aminkan, ya, dia menerima sakramen itu. Selamat dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi persoalannya, kemudian kita lalai mengajarkan inti sari dari iman itu sendiri. Dan tidak heran, saudara-saudara, lalu kemudian banyak orang kaget kalau di kemudian hari anaknya sudah besar, tiba-tiba masuk atau pindah keyakinan. Karena seringkali tanggung jawab
terlupakan di sana. Yang kedua, saudara-saudara, dari hal itu, bahwa tugas para rasul dan pelayan Kristus, yaitu menyampaikan perintah Kristus, menjelaskannya kepada para murid, dan menekankan tentang pentingnya bagaimana ketaatan terhadap perintah itu. Poin penting ketaatan, sehingga kita mampu menerapkan perintah Kristus dalam segala perkara kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, amanat agung Yesus ini patut kita hayati dan renungkan. Ini berlaku turun-temurun, tidak berhenti pada saat Yesus menyampaikan ini pada murid-muridnya, atau pada saat hari Pentakosta. Lalu mereka atau para rasul dan orang banyak waktu itu juga menerima penugasan. Tidak berhenti di situ. Ini bersifat turun-temurun bagi kehidupan orang percaya, bahwa amanat itu disertai dengan janji penyertaannya. Itulah yang akan memampukan dan menguatkan kita gerejanya, bahwa ia akan selalu hadir bersama gerejanya dalam melaksanakan tugas itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah murid Kristus. Murid Kristus artinya telah menjadi pengikut dan setia, komitmen hidup dalam kebenarannya. Dan itulah gereja, hasil dari buah karya Roh Kudus, dan kitalah hasil itu. Saudara-saudara, tongkat estafet pemuridan, tugas tanggung jawab kita gereja untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita juga menjadi murid Kristus, mengikuti Yesus dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada di tangan Anda dan saya. Apakah tongkat itu akan terhenti perjalanannya di tangan kita? Hal ini bergantung pada penghayatan kita terhadap panggilan Kristus bagi masing-masing kita. Mungkin banyak orang ketika ditawari melayani 1000 macam alasan. Saya masih muda. Saya sudah tua. Saya sering sakit-sakit. Saya sibuk. Saudara-saudara, Yesus menyampaikan amanat ini untuk kita semua. Dan tidak menunggu apakah saudara adalah lulusan teologi, apakah saudara adalah lulusan sekolah Alkitab, baru Anda bisa memberitakan Injil, menunaikan tugas amanat agung itu. Tidak. Tapi dalam kesadaran, keyakinan bahwa talenta, potensi yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah poin penting untuk kita kelola dalam melayani Tuhan, menjalankan tugas, tanggung jawab yang Ia berikan itu. Karena yakinlah bahwa dalam tanggung jawab itu, penyertaannya selalu dihadirkan bagi setiap orang percaya. Mari kita tundukkan kepala. Saudara-saudara, amanat agung Yesus ini menegaskan apa yang Dia kehendaki kepada murid-Nya dan bagi kita, gerejanya. Bahwa kita tidak dipanggil untuk sekadar menjadi jemaat yang aktif dalam persekutuan atau juga kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi kita diperintahkan untuk pergi menghasilkan murid, pengikut, dan pelaku firman yang setia dari setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita periksa lagi
semua kesibukan kita sebagai seorang Kristiani. Adakah kita sedang mentaati amanat Yesus ini? Atau kita cenderung menjauhinya? Karena itu, mari dalam komitmen iman di tengah pandemi virus corona saat ini, tetaplah tunaikan tugasmu dan yakinlah akan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menyampaikan segala syafaat kita kepada Tuhan. Dan di sini ada beberapa pokok yang kita akan bersama-sama dukung dalam doa. Yang pertama, orang tua dan saudara-saudara kita yang sedang bergumul karena sakit. Ada Bapak Amos Palambang sedang perawatan di rumah. Nyonya Armi Tampang sedang pemulihan di rumah. Ibu Makmur Sembiring dirawat di rumah. Yang kedua, anggota jemaat yang bersyukur, keluarga Putu Eka Ananta bersyukur atas kelahiran putra pertama Manuel Silo Ananta pada tanggal 20 Mei 2020. NN atas persembahan buah bungaran, NN atas persembahan perpuluhan. Keluarga Herman Sapu bersyukur atas kelahiran cucu pertama perempuan dari keluarga Edilim. Keluarga Heni Maliku bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga NN atas persembahan perpuluhan. Keluarga Ibu Adriana Duma Panggalo bersyukur atas berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga Simon Pamangin bersyukur atas kelahiran cucu Asrael Hermon Pamangin di Buol. Keluarga AL atas persembahan perpuluhan. Yang berikut, anggota jemaat yang berulang tahun yang sempat tercatat di sini. Ada NN bersyukur atas ulang tahun yang ke-52. NN bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan dan ulang tahun ke-53 pada tanggal 21 Mei 2020. Dan ada Ibu Jane Pali ulang tahun yang ke-34 pada tanggal 3 Juni. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu pada saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah. Terlebih kami sudah diberikan waktu untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semakin disadarkan dengan tugas tanggung jawab kami. Tuhan memerintahkan kami untuk menunaikan tugas tanggung jawab kami. Karena itu kuatkan kami Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya firman-Mu yang sudah kami dengarkan,
Sungguh-sungguh kami berlakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami terus memberitakannya, baik ketika baik waktunya maupun ketika waktunya tidak memungkinkan. Tetapi kami senantiasa diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau telah pakai untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Seber di dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga. Perlengkapi dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Biarlah tugas tanggung jawab boleh dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami sekalian yang boleh bertugas pada saat ini. Sebagai majelis gereja, penatua, diaken, dan pendeta. Sebagai tim musik, kameramen, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Biarlah lewat kesemuanya ini Tuhan, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Sempurnakan pelayanan kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bagi seluruh anggota jemaat, maupun bagi orang-orang yang boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Jemaat Moria Palu ini. Tuhan, sampai pada saat ini, kami terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberikan kami kesabaran, sehingga kami terus berdoa, kami terus tinggal di rumah, karena wabah penyakit ini. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa, kuatkan iman percaya kami sekalian ya Tuhan. Biarlah di dalam menghadapi pandemi ini, kami tetap yakin dan percaya bahwa wabah ini akan berlalu dari kehidupan, dari muka bumi ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan, pulihkan mereka. Kuatkan iman percaya mereka. Biarlah senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga Tuhan, bagi orang tua saudara-saudara kami, bahwa sekalipun kami bergumul karena COVID-19, tetapi kami tetap sadar, kami tetap yakin bahwa Tuhan terus memberkati kami, memberikan segala yang kami butuhkan, sehingga kami boleh datang bersyukur kepada-Mu. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang tetap merasakan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menyatakan rasa syukur mereka di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa dan bersyukur bagi saudara-saudara kami yang merasakan berbagai berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk orang tua, saudara-saudara kami yang juga bersukacita karena berulang tahun, pertambahan usia. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga dalam menjalani sisa kehidupan ini, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Senantiasa dikaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh majelis gereja yang terus berupaya untuk menata pelayanan di tengah-tengah COVID-19. Harapan kami Tuhan bersama bahwa ada saatnya, ada waktunya kami boleh diperkenankan berkumpul di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Tetapi kami pun akan terus sadar untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Karena semua untuk kebaikan kami bersama. Dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang terus berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk semua tim kesehatan yang tidak mengenal lelah, melakukan dan melaksanakan perawatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang bermohon kepadamu, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat mensyukuri firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita menyanyi, "Ku ingin selalu dekat padamu." Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, khususnya seluruh anggota Jemaat Moria Palu. Selamat hari Minggu, tetap sabar di rumah, tetap berdoa, dan yakinlah dan kita yakin bersama bahwa COVID-19 ini akan berlalu. Dan kita bersama-sama boleh berkumpul di gedung gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Jemaat Moria Palu, dan seluruh saudara-saudaraku yang mengakses pelayanan ini, dimanapun berada. Selamat hari Minggu buat kamu sekalian. Kita percaya bahwa oleh kuasa
Roh Kudus, dan penyertaan Allah sesaat lagi dimungkinkan Tuhan kita akan memasuki fase baru dalam kehidupan persekutuan, new normal. Semoga Tuhan berkenan dalam waktu-waktu dekat ini kita bisa sudah berjumpa kembali di gedung gereja ini. Kita semua berdoa, semua boleh terjawab oleh kemurahan Tuhan. Selamat menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan di hari yang Ia kuduskan ini. Tetaplah tunaikan tugasmu. Allah besertamu. Terima kasih. Selamat hari Minggu.